Bismillah, halo teman-teman. Kita di sini akan menerangkan tentang sejarah dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Nah, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Alika Sylvia, Atkia Aulia Rahman, Reva Anugrah, dan Rima Sri Wahyuni. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Definisi lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro merupakan terjemahan dari microfinance, didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi komunitas masyarakat kecil atau tradisional. Fungsinya sebagai pembangunan pengentasan kemiskinan. Dan menurut KBBI, lembaga keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Sejarah dan pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Berdasarkan catatan dapat dibagi dua periode, yaitu zaman imperialisme atau penjajahan Belanda dan zaman kemerdekaan. Pada abad ke-19, bulan Desember 1895, berdiri Lembaga Perkreditan Rakyat. Raden Bey Wiriatmadja, seorang pribumi Patih Purwokerto, mendirikan Bank Tabungan Pegawai. Oleh De Wolfs, seorang Belanda, mengubah lembaga keuangan tersebut Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat, yang kemudian pendirian lembaga keuangan rakyat ini diikuti di daerah lain Pulau Jawa pada periode yang hampir bersamaan. Tahun 1898, desa-desa di Pulau Jawa mendirikan lumbung desa. Ini merupakan lembaga desa yang fokus kepada kegiatan simpan pinjam. Lalu pada tahun 1904, berdiri Bank Desa yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa atau BKD. Peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro dalam masa Presiden Soekarno tidak banyak, karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami masa perang mempertahankan kemerdekaan pada kurun periode 1957 sampai 1965. Di awal periode 1970-an, pemerintah mendirikan bank di setiap provinsi, yang saat itu terdapat 27 provinsi. Pemerintah juga memberikan keleluasaan dalam mendirikan bank perkreditan atau BPR, sehingga saat itu terdapat sekitar 300 BPR di Indonesia. Pada awal Orde Baru ini juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program tersebut disebut bimbingan massal atau BIMAS. BIMAS dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa atau BUUD dan Koperasi Unit Desa atau KUD serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani. Pemerintah juga mengupayakan terbentuknya sebuah lembaga kredit mandiri di tingkat desa, yaitu Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP. Pada akhir periode 1970-an, saat itu lembaga-lembaga diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank karena berdasarkan Undang-Undang Perbankan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia atau BI, dan sebab itu dana dari lembaga harus dihimpun dari sumber lain. Beberapa lembaga hingga pada saat ini masih banyak yang berdiri di Indonesia, seperti Badan Kredit Kecamatan atau BKK di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LKP di Jawa Barat,
Lumbung Pilih Negara atau LPN di Sumatera Barat yang kepemilikannya oleh lembaga adat. Pada tahun 1983, dengan melihat peran serta pengalaman BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro, pemerintah memutuskan mengubahnya menjadi sistem perbankan komersial. Sistem ini memberikan keleluasaan kepada BRI Unit Desa guna menerapkan suatu aturan atau kebijakan terkait tingkat bunga, baik pada tabungan maupun pinjaman. Pada tahun 1988, terjadi perubahan yang cukup berarti. Melalui paket Oktober 88, pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan non-bank, di antaranya BKD, BKK, LVK, LVN, KURK, dan juga LPD, untuk diberikan kesempatan 2 tahun untuk berubah jadi BPR. Tetapi perubahan tersebut sangat menyulitkan lembaga keuangan di pedesaan, sehingga terbitlah keputusan pemerintah Maret 1989 atau Fakmar 89 yang memutuskan untuk menghapus aturan tersebut. Pada tahun 1987 dan 1988, Indonesia mengalami krisis finansial dan moneter yang dibarengi dengan mundurnya Pak Soeharto sebagai presiden, sehingga lembaga keuangan Bank Indonesia mengalami kehancuran dan terlilit hutang yang parah. Tetapi Bank Umum yang memfokuskan usahanya pada kredit mikro dan juga lembaga keuangan pedesaan tidak terpengaruh banyak oleh hal tersebut. Dan hal ini membuat banyak bank umum baik nasional maupun campuran dan asing mulai serius menggarap potensi kredit bank mikro. Dan pada periode akhir tahun 1990-an ditandai dengan banyaknya muncul bank umum yang memang mengkhususkan usahanya pada segmen mikro. Walaupun kondisi pada saat itu stabil, namun dengan tidak adanya pemegang kekuasaan pemerintah yang bertahan lama seperti periode Pak Soeharto, menyebabkan program pemerintah pada segmen ini hanya melanjutkan program pemerintah Presiden Pak Soeharto. Dan pada periode 2000-an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan yang baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam, yakni lembaga syariah. Dan pada tahun 2001, draft RUU lembaga keuangan mikro diserahkan oleh Bank Indonesia ke Kementerian Keuangan, yang kemudian dilanjutkan ke DPR guna disahkan. Selanjutnya, sejarah dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Nah, sekarang langsung menuju pada sejarah lahirnya BMT. Mengapa harus BMT? Karena BMT merupakan kelanjutan dari lembaga keuangan mikro konvensional. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari 2 istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta, sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah pengembangan harta yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung atau berinvestasi. Jadi, kalau Baitul Mal itu lembaga yang menangani pendapatan dan pengeluarannya, sedangkan Baitul Tamwil yaitu yang mengatur kegiatan-kegiatannya. BMT pertama kali muncul adalah BMT Bina Insan Kamil atau BIK di Jakarta yang beroperasi Juni 1992. Lalu para penggiat BMT BIK mendirikan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil atau P3UK pada tahun 1994. Kemudian adanya keterlibatan aktif Dompet Duafa atau DD Republika, suatu lembaga penghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu Dompet Duafa atau DD menggelar diklat sendiri di Bogor tahun 1994, Semarang 1994, dan Yogyakarta 1995.
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK didirikan tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Dirut Bank Muamalat Indonesia. Sebagian yang kini masih beroperasi dan tumbuh baik adalah BMT Tamziz, BMT Binama, BMT Bina Umat Sejahtera, BMT Marahmah, dan lain-lain. Kemudian berdiri berbagai asosiasi BMT daerah yaitu Asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, dan Asosiasi BMT Jawa Tengah. Lalu Perhimpunan BMT Indonesia sempat dikenal sebagai BMT Center didirikan di Jakarta 14 Juni 2005 dan Asosiasi Baitul Mal wa Tamwil se-Indonesia atau ABSINDO berdiri pada bulan Desember 2005.